Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam, jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api tanpa asap, memiliki sifat gaib, dan dapat hidup berdampingan dengan manusia meski tidak terlihat oleh mata. Jin, seperti manusia, memiliki kemampuan berpikir, memilih antara kebaikan dan keburukan, serta dikenai beban tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah. Keberadaan mereka disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, dan Nabi Muhammad SAW telah memberikan banyak keterangan melalui hadis-hadisnya tentang cara berinteraksi dan menghindari gangguan dari makhluk ini. Salah satu aspek penting dalam interaksi manusia dan jin adalah dalam urusan makanan. Islam mengajarkan bahwa jin memiliki jenis makanan tertentu yang mereka sukai, dan beberapa di antaranya justru merupakan larangan atau hal yang tidak disukai oleh Islam bagi manusia. Mengenali makanan yang disukai jin bukan hanya untuk pengetahuan semata, tetapi juga sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak membuka celah bagi jin untuk mendekat, memanfaatkan kelalaian manusia, bahkan mengganggu secara fisik maupun spiritual. Melalui penjelasan dari Al-Quran dan hadis, umat Islam diberikan tuntunan mengenai kebersihan, adab makan, dan penyembelihan yang sesuai syariat. Ketika makanan tidak diperlakukan sesuai tuntunan tersebut, dapat menjadi sebab jin mendekat atau bahkan ikut makan bersama manusia. Oleh karena itu, penting untuk memahami jenis makanan apa saja yang sangat disukai oleh jin, agar bisa lebih waspada dan menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara lebih utuh. 1. Darah. Dalam ajaran Islam, darah termasuk dalam kategori najis dan haram untuk dikonsumsi oleh umat manusia. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa darah yang mengalir adalah salah satu jenis makanan yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. Namun, bagi jin, khususnya golongan jin kafir, darah justru merupakan makanan yang sangat disukai. Darah dianggap sebagai sumber energi dan kekuatan bagi mereka, dan mereka sering mencari darah manusia atau hewan sebagai bagian dari ritual mereka. Kehadiran darah, terutama dalam kondisi yang tidak disucikan, dapat menarik perhatian jin untuk mendekat dan bahkan mengganggu manusia. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan umatnya untuk berhati-hati terhadap darah, terutama dalam konteks penyembelihan hewan. Beliau menekankan pentingnya menyebut nama Allah saat menyembelih hewan agar darah yang keluar tidak menjadi sarana bagi jin untuk mendekat. Jika darah tidak disucikan dengan benar, maka dapat menjadi tempat jin berkumpul dan mengganggu manusia. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk menjaga kebersihan dan kesucian darah, serta selalu menyebut nama Allah dalam setiap aktivitas yang melibatkan darah. Selain itu, dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa jin juga dapat menyerap energi dari darah yang tidak disucikan. Mereka dapat memanfaatkan darah yang tercecer atau tidak dibersihkan dengan baik sebagai sumber kekuatan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi umat Islam untuk menjaga kebersihan dan kesucian darah, serta selalu berhati-hati dalam setiap aktivitas yang melibatkan darah. Dengan demikian, menjaga darah tetap bersih dan disucikan merupakan bagian dari upaya untuk menghindari gangguan dari jin. Penting untuk dicatat bahwa meskipun darah haram bagi manusia, dalam beberapa kondisi tertentu, seperti dalam kasus medis yang mendesak, darah dapat digunakan dengan izin Allah. Namun,
Penggunaan darah dalam kondisi seperti ini harus sesuai dengan tuntunan syariat dan dengan tujuan yang jelas untuk menyelamatkan nyawa. Selain itu, umat Islam diajarkan untuk selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari gangguan jin, terutama yang berkaitan dengan darah. Dengan demikian, menjaga kesucian darah dan selalu memohon perlindungan kepada Allah merupakan langkah penting dalam menjaga diri dari gangguan jin. Kesimpulannya, darah merupakan salah satu jenis makanan yang sangat disukai oleh jin, khususnya golongan jin kafir. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk menjaga kebersihan dan kesucian darah, serta selalu menyebut nama Allah dalam setiap aktivitas yang melibatkan darah. Dengan demikian, menjaga darah tetap bersih dan disucikan merupakan bagian dari upaya untuk menghindari gangguan dari jin dan menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. 2. Kotoran. Kotoran, baik itu kotoran manusia maupun hewan, dalam pandangan Islam termasuk dalam kategori najis dan haram untuk dikonsumsi. Namun, bagi jin, terutama golongan jin kafir, kotoran justru menjadi makanan yang sangat disukai. Kotoran dianggap sebagai sumber energi dan kekuatan bagi mereka, dan mereka sering mencari kotoran sebagai bagian dari ritual mereka. Kehadiran kotoran, terutama di tempat-tempat yang tidak disucikan, dapat menarik perhatian jin untuk mendekat dan bahkan mengganggu manusia. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya untuk berhati-hati terhadap kotoran, terutama dalam konteks istinja, bersuci setelah buang air. Beliau menekankan pentingnya menggunakan batu atau air yang bersih dalam proses istinja, agar kotoran tidak menjadi sarana bagi jin untuk mendekat. Jika kotoran tidak disucikan dengan benar, maka dapat menjadi tempat jin berkumpul dan mengganggu manusia. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk menjaga kebersihan dan kesucian tempat-tempat yang berkaitan dengan kotoran, serta selalu berhati-hati dalam setiap aktivitas yang melibatkan kotoran. Selain itu, dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa jin juga dapat menyerap energi dari kotoran yang tidak disucikan. Mereka dapat memanfaatkan kotoran yang tercecer atau tidak dibersihkan dengan baik sebagai sumber kekuatan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi umat Islam untuk menjaga kebersihan dan kesucian kotoran, serta selalu berhati-hati dalam setiap aktivitas yang melibatkan kotoran. Dengan demikian, menjaga kotoran tetap bersih dan disucikan merupakan bagian dari upaya untuk menghindari gangguan dari jin. Penting untuk dicatat bahwa meskipun kotoran haram bagi manusia, dalam beberapa kondisi tertentu, seperti dalam kasus medis yang mendesak, kotoran dapat digunakan dengan izin Allah. Namun, penggunaan kotoran dalam kondisi seperti ini harus sesuai dengan tuntunan syariat dan dengan tujuan yang jelas untuk menyelamatkan nyawa. Selain itu, umat Islam diajarkan untuk selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari gangguan jin, terutama yang berkaitan dengan kotoran. Dengan demikian, menjaga kesucian kotoran dan selalu memohon perlindungan kepada Allah merupakan langkah penting dalam menjaga diri dari gangguan jin. 3. Tulang. Tulang merupakan salah satu jenis makanan yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai makanan jin, terutama jin dari golongan muslim. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah menasihati para sahabatnya untuk tidak menggunakan tulang sebagai alat bersuci setelah buang hajat, karena tulang tersebut merupakan makanan bagi saudara-saudara mereka dari kalangan jin. Ini menandakan bahwa jin yang beriman kepada Allah juga mendapatkan rezeki dari apa yang ditinggalkan manusia, asalkan manusia tersebut menyebut nama Allah sebelum makan. Tulang-tulang tersebut secara gaib akan dipenuhi kembali dengan daging oleh Allah sebagai rezeki bagi jin muslim. Walaupun Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan tentang tulang sebagai makanan jin, namun prinsip bahwa jin juga termasuk makhluk Allah yang diberi rezeki seperti manusia ditegaskan dalam banyak ayat. Mereka juga makhluk yang berakal, beriman atau kafir, dan menjalani kehidupan di dunia sebagaimana manusia. Maka wajar jika mereka juga memiliki makanan tersendiri. Dalam hal ini,
Tulang merupakan salah satu jenis makanan yang disediakan oleh Allah khusus bagi jin muslim dari sisa makanan manusia yang halal dan telah disebutkan nama Allah saat dikonsumsi. Namun berbeda halnya dengan tulang yang berasal dari hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atau dari bangkai. Tulang seperti ini sangat disukai oleh jin kafir atau jin jahat. Mereka senang pada makanan yang berasal dari sumber najis dan tidak diberkahi. Oleh karena itu, jika manusia sembarangan dalam memperlakukan sisa makanan seperti tulang, apalagi jika dibuang di tempat-tempat najis, maka hal ini bisa menjadi sebab jin jahat datang dan menetap. Inilah salah satu sebab pentingnya menjaga kebersihan dan adab makan, serta menghormati makanan hingga sisa-sisanya. Dalam dunia sihir atau ritual yang menyimpang, tulang juga kerap digunakan sebagai media pemanggil jin atau tempat tinggal makhluk gaib. Praktik semacam ini tentu bertentangan dengan ajaran Islam. Jin yang bersekutu dengan manusia dalam praktik syirik dan perdukunan biasanya menempati tulang belulang, terutama tulang dari makhluk hidup yang mati dalam keadaan tidak suci. Oleh sebab itu, umat Islam ditekankan untuk tidak sembarangan memperlakukan tulang, tidak membuangnya ke tempat-tempat yang najis, dan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang tidak sesuai syariat. Akhirnya, kita memahami bahwa tulang bisa menjadi makanan jin, tergantung dari jenis jin dan sumber tulang tersebut. Tulang dari makanan halal yang dikonsumsi dengan menyebut nama Allah bisa menjadi rezeki jin muslim, dan tidak seharusnya digunakan untuk bersuci. Sedangkan tulang yang berasal dari makanan haram atau najis sangat disukai oleh jin jahat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya umat Islam menjaga adab makan, kebersihan, dan tidak meremehkan sisa-sisa makanan. 4. Bangkai dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Bangkai, atau hewan yang mati bukan karena disembelih menurut aturan Islam, merupakan makanan yang diharamkan bagi umat manusia. Dalam Islam, penyembelihan harus dilakukan dengan menyebut nama Allah sebagai bentuk ibadah dan untuk menjadikan daging tersebut halal dan thayyib. Namun, jin, terutama dari kalangan jin kafir dan setan, sangat menyukai bangkai dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Makanan semacam ini dianggap najis dan tidak memiliki keberkahan, sehingga sesuai dengan karakter jin yang menjauhi kesucian. Al-Quran menegaskan larangan memakan bangkai dan daging yang disembelih bukan atas nama Allah, karena makanan seperti itu menjadi milik setan. Hal ini juga menjadi salah satu sebab mengapa makanan yang tidak disebutkan nama Allah saat disembelih atau dimakan akan mengundang jin jahat untuk mendekat. Ketika seseorang makan sembarangan tanpa memperhatikan kehalalan dan tidak menyebut nama Allah, maka jin bisa ikut memakan makanan tersebut. Ini bukan sekadar konsekuensi spiritual, tapi juga mengandung risiko gangguan jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam berbagai hadis pentingnya membaca basmalah saat menyembelih hewan. Beliau menyebutkan bahwa setan ikut menyantap hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Oleh karena itu, umat Islam harus berhati-hati dalam memastikan bahwa setiap makanan berasal dari sembelihan yang sah dan halal, agar tidak menjadi bagian dari konsumsi makhluk yang Allah larang. Ini juga merupakan bentuk penjagaan terhadap kesucian makanan yang masuk ke dalam tubuh. Dalam konteks yang lebih luas, bangkai bukan hanya disukai oleh jin karena najisnya, tetapi juga karena bau dan sifat kotor yang melekat padanya. Jin kafir menyukai tempat-tempat yang kotor dan najis, dan bangkai menjadi simbol dari kerusakan, kebinasaan, dan ketidaksucian. Karena itulah, Islam sangat menekankan agar manusia menjauhi bangkai dan memusnahkannya dengan cara yang benar agar tidak menjadi sumber penyakit lahir maupun batin, termasuk dari gangguan jin. Kesimpulannya, makanan yang berasal dari bangkai atau sembelihan tanpa menyebut nama Allah adalah makanan favorit bagi jin jahat. Umat Islam harus menjaga diri dengan memastikan makanan yang dikonsumsi adalah halal, serta menjalankan adab dan sunnah dalam proses penyembelihan. Dengan itu, kita tidak hanya menjaga tubuh dari yang haram, tetapi juga menjaga diri dari kemungkinan interaksi dengan jin yang tidak kita inginkan. 5. Makanan yang dimakan dengan tangan kiri.
Salah satu adab makan yang sangat ditekankan dalam Islam adalah menggunakan tangan kanan. Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarang umatnya makan atau minum dengan tangan kiri karena tangan kiri identik dengan perbuatan setan. Hadis-hadis banyak menyebut bahwa setan makan dan minum dengan tangan kiri, sehingga menirukan hal ini berarti menyerupai mereka. Oleh karena itu, siapapun yang makan dengan tangan kiri secara sengaja akan menyerupai setan dan membuka pintu bagi jin untuk ikut serta dalam makanannya. Meskipun Al-Quran tidak menyebutkan secara eksplisit soal tangan kanan atau kiri saat makan, prinsip menjaga adab dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW merupakan bagian dari ketaatan terhadap ajaran Islam. Ketika seseorang makan dengan tangan kiri, secara tidak langsung ia telah melanggar perintah Rasul dan menyerupai makhluk yang dilaknat, yakni setan. Hal ini bisa menjadi penyebab terbukanya akses jin untuk mendekat, karena manusia menunjukkan ketidaktaatan kepada sunnah. Rasulullah SAW bahkan menyebut bahwa jika seseorang makan tanpa menyebut nama Allah dan menggunakan tangan kiri, maka setan akan ikut makan bersamanya. Ini menunjukkan bahwa makan dengan tangan kiri bukan sekadar permasalahan adab, tetapi juga menyangkut aspek spiritual. Setan dan jin jahat merasa diundang untuk ikut serta dalam makanan yang dikonsumsi dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang menganggap remeh adab ini. Mereka makan atau minum dengan tangan kiri karena terbiasa, atau karena merasa lebih nyaman. Padahal, kebiasaan ini jika tidak dikoreksi akan menjadi celah bagi jin untuk ikut mempengaruhi hati dan pikiran. Jin senang dengan manusia yang malas mengikuti sunnah dan mengabaikan adab, karena itu adalah tanda kelemahan iman. Dengan memahami hal ini, penting bagi setiap muslim untuk membiasakan diri makan dengan tangan kanan, bahkan sejak kecil. Ini bukan hanya soal sopan santun, tetapi bagian dari perlindungan spiritual dan pengamalan sunnah Nabi. Makan dengan tangan kanan menunjukkan kesadaran terhadap ajaran Islam dan menjauhkan diri dari kebiasaan jin yang suka kepada hal-hal yang kotor dan melanggar aturan. 6. Makanan yang dimakan tanpa menyebut nama Allah. Membaca basmalah sebelum makan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan bentuk zikir yang sangat dianjurkan. Ia bukan hanya pembuka keberkahan, tetapi juga pelindung dari setan. Dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW menyebut bahwa jika seseorang makan tanpa menyebut nama Allah, maka setan akan ikut makan bersamanya. Ini menjadi bukti kuat bahwa makanan yang tidak dibuka dengan nama Allah sangat disukai oleh jin. Dalam Al-Quran, disebutkan pentingnya menyebut nama Allah dalam segala hal, termasuk ketika menyembelih hewan atau memulai aktivitas. Penyebutan nama Allah menandakan kehadiran Allah dalam aktivitas kita dan menjadikan segala sesuatu bernilai ibadah. Ketika makan dilakukan tanpa menyebut nama Allah, maka makanan itu kehilangan keberkahan dan menjadi rentan terhadap gangguan jin. Hadis juga mengajarkan bahwa jika seseorang lupa membaca basmalah di awal makan, lalu mengingatnya di tengah, maka ia dianjurkan untuk Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ini menunjukkan betapa pentingnya zikir dalam aktivitas makan sebagai bentuk perlindungan dari gangguan makhluk halus. Makanan yang tidak disertai zikir akan dikuasai oleh jin, dan mereka akan merasa nyaman untuk terus berada di sekitar manusia tersebut. Setan dan jin sangat senang dengan kelalaian manusia. Saat manusia lupa menyebut nama Allah, jin merasa bahwa manusia itu telah lalai dari Tuhannya dan menjadi sasaran empuk untuk diganggu atau dipengaruhi. Oleh karena itu, makanan yang tidak dibuka dengan basmalah bukan hanya menjadi makanan jin, tetapi juga menjadi jembatan masuknya pengaruh buruk ke dalam tubuh dan hati manusia. Kita memahami bahwa menyebut nama Allah sebelum makan bukan hanya ritual kecil, tetapi perlindungan nyata dari gangguan makhluk halus. Membiasakan diri dengan adab makan yang sesuai sunnah, termasuk menyebut nama Allah, menjadi benteng diri dari jin yang selalu mencari celah dalam kelalaian manusia. Dengan demikian, makanan menjadi sarana ibadah, bukan celah setan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah,
Memahami jenis makanan yang disukai oleh jin bukan sekadar pengetahuan gaib, melainkan bagian dari ilmu yang membantu kita menjaga adab dan kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Islam sangat menekankan kebersihan, kesucian, dan adab makan sebagai bagian dari ibadah dan perlindungan dari gangguan makhluk halus. Dengan mengetahui makanan yang disenangi oleh jin, kita menjadi lebih sadar untuk menghindarinya dan menerapkan tuntunan syariat dalam kehidupan kita. Perilaku makan yang sembarangan, tanpa menyebut nama Allah, menggunakan tangan kiri, atau mengonsumsi makanan yang haram, bukan hanya berdampak pada kesehatan jasmani tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan rohani. Jin, khususnya yang jahat, mencari celah dari kelalaian manusia untuk masuk dan memberikan pengaruh buruk. Oleh karena itu, menjaga adab dan kebersihan bukan hanya bagian dari etika, tapi juga bentuk perlindungan spiritual. Sebagai Muslim, kita diajarkan untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal makan. Menjaga kebersihan, menyebut nama Allah, dan menghindari makanan yang najis atau haram adalah bagian dari keimanan. Dengan itu, kita tidak hanya menjaga tubuh kita dari hal-hal yang membahayakan, tetapi juga jiwa kita dari pengaruh jin dan setan yang selalu mengintai. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.